Teman-teman, kita masih akan dialog tentang komunikasi, gitu ya. Komunikasi tingkat tinggi ini karena ya ini kan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ada banyak peran komunikasi dalam sebuah peperangan itu, dalam sebuah perjuangan itu, dan bawa dampak yang cukup signifikan gitu ya. Nah, yang saya contohkan di sini adalah satu komunikasi antara pemerintah Inggris dengan para tentaranya yang ada di Prancis gitu ya. Komunikasi sulit dilakukan karena banyak disadap gitu ya. Kemudian juga hubungannya juga sulit, hubungan secara fisik gitu ya. Nanti saya akan sampaikan betapa peran komunikasi itu sangat penting sekali. Oh ya, untuk Anda yang baru saja sampai di channel Cak Motivator ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya karena gratis dan juga ilmu gitu ya. Begitu kita mengupdate informasi atau video terbaru, maka Anda akan mendapatkan notifikasinya dan itu ilmu gitu ya. Nah, tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda yang lainnya. Siapa tahu teman-teman Anda membutuhkan informasi untuk skripsi misalnya, atau untuk yang lainnya dalam video ini. Anda sudah kau informasi. Silahkan share di grup medsos yang Anda miliki. Jadi begini teman-teman, tentang komunikasi ya. Pada waktu itu tentara kerajaan Inggris terlibat dalam perang dunia gitu kan. Kemudian tentaranya kan ada di negara mana-mana gitu ya, termasuk diantaranya di Prancis. Nah, tentaranya di Prancis, kemudian pada kondisi tertentu sulit berkomunikasi, sulit mengirimkan logistik, keuangan dan segala macamnya, sehingga mereka merasa kesulitan harus bagaimana. Nah, akhirnya pemerintah kerajaan Inggris waktu itu ingin berhutang kepada pengusaha-pengusaha yang menjadi sekutunya Inggris, termasuk pengusaha Prancis, pengusaha Inggris juga yang ada di negara lain itu, di Prancis itu ya. Ingin hutang kepada mereka terlebih dahulu dan berikan kepada tentara Inggris yang ada di Prancis waktu itu. Nah, caranya bagaimana? Kan unik sekali. Karena ya kalau sekarang kondisi aman gampang gitu ya, tapi waktu itu kondisi perang jadi sulit. Nah, akhirnya begini. Jadi ada sebuah orang intel gitu ya dari Inggris, kemudian bertemu dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di Prancis waktu itu ya. Nah, ketika bertemu dengan para pengusaha di Prancis itu menyampaikan bahwa kerajaan Inggris ingin berhutang kepada para pengusaha di sini, termasuk Anda gitu ya, untuk biaya perang tentara yang ada di Prancis itu. Nah, pertanyaan kan muncul, emang beneran apa tentara Inggris yang berhutang atau kerajaan Inggris yang berhutang, atau jangan-jangan sampean aja tapi nggak tanggung jawab gitu. Oke, begini. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah kerajaan Inggris atau pemerintahan kerajaan Inggris, maka dengarkan siaran BBC antara jam 8 sampai 9 nanti malam gitu ya. Loh, ngapain saya harus mendengarkan siaran BBC untuk membuktikan bahwa ini adalah perintah dari kerajaan Inggris? Radio BBC adalah miliknya kerajaan Inggris. Jadi seperti RRI gitu ya, miliknya Indonesia. Nah, sekarang begini, untuk menguji bahwa saya adalah benar utusan dari kerajaan Inggris gitu ya. Sekarang silakan Anda menyebutkan password yang Anda inginkan. Nanti saya akan sampaikan ke radio BBC bahwa password itu diumumkan. Nah, ketika password itu diumumkan, maka berarti benar kan bahwa saya menyampaikannya kepada kerajaan Inggris. Kemudian artinya begini, silakan boleh pengusaha ini untuk menguji bahwa ini adalah benar-benar perintah kerajaan Inggris itu. Sehingga waktu itu ada pengusaha di sana menyebutkan ini password yang sangat lucu gitu ya, tentang sapi yang melintas di atas pagar ini peternakan gitu ya. Jadi dia ingin mendengar bahwa ada kalimat bahwa sapi melintas di atas pagar peternakan gitu. Nah, dicatat sama utusan ini, kemudian dibawa ke ke BBC gitu ya. Nah, di sana kemudian dibuatkan skenario, sebuah cerita bahwa nanti di dalam sebuah cerita itu akan ada atau muncul kalimat yang dipesan sama pengusaha yang ada di Prancis itu ya. Dan kemudian disiarkan jam 8 sampai 9 malam. Nah, mulai bersiaran, masuk dalam sebuah cerita gitu ya. Nah, akhirnya diselipkan kalimat itu dalam sebuah cerita. Ya, ceritanya tentu saja dibikin supaya nyambung kalimat itu gitu ya. Dan akhirnya betul didengarkan oleh pengusaha yang ada di Prancis itu. Kalimat itu benar-benar persis seperti yang diinginkan. Sehingga
pengusaha ini percaya dan menggelontorkan dananya untuk kerajaan atau tentara kerajaan Inggris yang ada di Perancis gitu ya. Jadi ya menarik. Ini adalah sebuah komunikasi, ketika komunikasi itu sulit dilakukan, maka dicari betul bagaimana supaya bisa mengkomunikasikan itu. Jadi kalimat yang ada dibacakan oleh penyiar BBC, radio BBC London itu adalah pesanan dari pengusaha itu, sehingga pengusaha percaya benar. Semacam password gitu ya, atau semacam kode sandi untuk mengeluarkan uang di sana. Nah, ini jadi satu catatan buat kita bahwa ketika kita berjuang, kita memanfaatkan strategi komunikasi, juga memanfaatkan data-data yang ada untuk mencapai sebuah tujuan itu. Dan itu bisa dilakukan di mana saja. Bukan hanya di dalam era perjuangan, tapi juga dalam era yang normal semacam ini, strategi komunikasi menjadi satu yang sangat penting untuk menjadi media, mencapai apa yang menjadi tujuan atau yang ingin kita capai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.